Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Tatojani. Saya dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekresi. Terima kasih. Sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Adapun beberapa organ manusia yang terdapat dalam sistem ekresi itu ada 4. Yang pertama ada paru-paru, ada ginjal, hati, dan kulit. Adapun dari fungsi sistem ekresi, yang pertama adalah menurunkan kadar zat metabolisme dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi. Yang kedua adalah melindungi sel-sel tubuh dari zat yang bersifat beracun. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang keempat adalah membantu mempertahankan suhu tubuh. Yang pertama itu ada ginjal. Ginjal ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan zat sisa organik dan racun. Yang kedua adalah mengatur keseimbangan konsentrasi ion-ion penting dalam tubuh. Yang ketiga adalah mengatur keseimbangan asam basa. Yang keempat adalah menjaga tekanan darah. Dan yang terakhir, mengatur produksi sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Yang kedua ini adalah struktur bagian-bagian ginjal. Ada lobus ginjal, hilus, sinus ginjal, parenkim ginjal, dan peluis renalis. Dan yang keduanya ada korteks. Korteks tersusun atas nefron, yaitu unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Pada nefron terdapat komponen pembuluh arteriovaren, glomerulus, arteriovaren, dan kapiler vertibuler, dan komponen tubuler, kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Medula terdiri atas massa teragular yang disebut piramida ginjal, yang akan berhubungan dengan saluran pengumpulan urin. Nah, selanjutnya ada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini ada 3 tahap, teman-teman. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan yang terakhir augmentasi. Kalau filtrasi adalah proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Yang kedua adalah cairan yang difiltrasi akan melewati membran glomerulus yang mampu menahan sel darah dan protein plasma, serta melewatkan air dan molekul berukuran kecil. Dan yang ketiga adalah hasil filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung air dan zat terlarut, glukosa, klorida, natrium, dan lain-lain, tanpa protein plasma dan elemen seluler. Yang kedua ini ada reabsorpsi, teman-teman. Nah, reabsorpsi ini yaitu proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Yang ketiga, yang terakhir, zat yang diserap masuk ke kapiler pertubuler dan dikembalikan ke sistem peredaran darah. Dan yang terakhir ada augmentasi. Augmentasi yaitu transport yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah ke dalam urin, dan terjadi di contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Adapun zat yang dipindahkan adalah ion hidrogen, antonia, kreatinin, asam hipurat, obat-obatan tertentu, dan zat kimia asing. Yang kedua ini ada kulit. Kulit adalah lapisan terluar tubuh, terdapat dari 3 lapisan, yaitu yang pertama ada epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hipodermis atau subkutan. Yang pertama adalah lapisan tanduk. Lapisan tanduk adalah lapisan terluar epidermis tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Yang kedua adalah lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi terletak di bagian bawah lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen. Yang pertama ada stratum cornum, yang kedua adalah stratum lucidum, yang ketiga adalah stratum granulosusum, yang keempat adalah stratum spinosum, yang kelima adalah stratum germinatium. Selanjutnya adalah kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan ujung-ujung saraf. Terus yang selanjutnya hipodermis atau subkutan. Terdapat jaringan lemak adiposa yang berfungsi untuk yang pertama menjaga tubuh tetap hangat, yang kedua untuk cadangan makanan.
Dan selanjutnya adalah kulit melakukan fungsi ekskresi dengan melakukan dan mengeluarkan keringat. Terus keringat berisi garam, urea, dan air. Selanjutnya, selain ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru ini berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, reaksi pembentukan energi tersebut terlepas zat-zat sisa yaitu CO2 dan H2O. Selanjutnya adalah hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi untuk penawaran racun, merombak sel darah merah, merombak protein, menyimpan gula dalam pembentukan glikogen. Yang kelima, perubahan provitamin A menjadi vitamin A. Sel darah merah yang sudah tua, izohan, akan diuraikan sehingga menghasilkan getah empedu. Dan selanjutnya adalah gangguan sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi ada beberapa gangguan ya teman-teman. Kalau misalkan batu ginjal ini, tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Yang kedua ada nefritis, yaitu peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri Streptococcus. Dan selanjutnya albuminuria adalah urin mengandung protein akibat kerusakan glomerulus. Yang keempat adalah poluria, adalah kekurangan hormon ADH sehingga urin menjadi sangat banyak. Dan yang terakhir adalah hematula, urin mengandung sel-sel darah. Ginjal yang sudah rusak atau yang disebut dengan gagal ginjal dapat diatasi dengan hemodialisis atau yang disebut cuci darah atau transportasi ginjal. Adapun dengan menjaga organ ekskresi, yaitu untuk tidak menahan buang air kecil. Yang kedua adalah perbanyak minum air putih. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan kulit. Yang keempat adalah menjaga ventilasi udara, olahraga yang cukup, jaga pola makan, dan jaga istirahat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem ekskresi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.